Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Tidak ada yang bisa menafikan hal tersebut. Pembahasan mengenai hari akhir tidak akan terlepas dari tanda-tandanya. Karena perkara waktu kapan akan terjadinya hanyalah Allah yang tahu. Manusia hanya diberikan tanda-tandanya saja. Dan salah satu tandanya adalah kemunculan hari makhluk bernama Dajjal. Makhluk ini adalah representasi kesesatan yang nyata dan dimampukan oleh Allah melakukan hal-hal menakjubkan agar bisa menyesatkan lebih banyak manusia. Dalam hadis riwayat Huzaifah bin Asyid Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Lalu apa saja fakta terkait Dajjal yang perlu diketahui? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Ciri-ciri fisik Dajjal. Ulama pernah mendebatkan tentang sosok Dajjal ini. Sebagian menganggap ia adalah wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lagi mengatakan jika Dajjal adalah manusia. Tetapi Nabi SAW pernah bermimpi melihat 2 sosok laki-laki yang teramat berbeda ciri-cirinya. Pertama, dalam mimpi itu Nabi melihat laki-laki berambut keriting dan panjang hingga bahunya. Kepalanya seakan meneteskan air dan meletakkan tangannya di antara 2 pundak lelaki di sampingnya. Dia melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi SAW lantas bertanya, "Siapakah orang itu?" Mereka menjawab, "Dia adalah Isa Al-Masih bin Maryam." Kedua, Nabi melihat laki-laki lain yang berbadan tegap, berambut keriting, tetapi mata kanannya buta. Tangannya juga menggandeng pundak 2 lelaki sebelahnya dan melakukan tawaf di Ka'bah pula. Lalu Nabi bertanya, "Siapakah orang itu?" Mereka berkata, "Dia adalah Al-Masihud Dajjal." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Tak hanya itu, di dahi Dajjal terdapat tulisan yang bernafalkan Kafara, yang artinya adalah kafir. Tulisan ini hanya bisa dilihat mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian dalam hadis lainnya yang bersumber dari Huzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal buta sebelah kanan, berambut ikal, bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka." Kemampuan Dajjal yang harus diwaspadai. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Sunnah Rasul menyebutkan Dajjal sebagai sosok yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya pada masa penuh fitnah. Dengan hadirnya Dajjal, orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah akan tampak. Begitu pula siapapun yang munafik atau kafir akan jelas. Mereka berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, di antara kemahiran tipu daya Dajjal ialah kemampuannya menyulap kebenaran dengan kebatilan. Begitu pula sebaliknya. Dajjal disebutkan keluar membawa air dan api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya. Karena sesungguhnya itu adalah air dingin." Hadis riwayat Muslim.
Yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya air. Sedangkan apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya adalah api. Rekayasa Dajjal semakin sempurna karena bersamanya ada dukungan materi yang berlimpah. Melalui dua hal ini, tipu muslihat dan iming-iming materi Dajjal hadir memperdaya umat manusia. Pengikut Dajjal. Kemunculan Dajjal akan diikuti dengan beberapa kelompok pengikutnya. Menurut Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, berdasarkan nas yang ada 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, selain Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Kedua, kelompok-kelompok menyempal dan khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Ketiga, para wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu putri, dan saudara perempuannya supaya tidak keluar rumah agar tak termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Keempat, setan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash radhiyallahu an disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Kelima, tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Keenam, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya sampai akhirnya termakan juga. Imam Al-Mahdi akan memerangi Dajjal. Saat Dajjal berkuasa dan dunia sudah kalut, Allah akan mengutus Al-Mahdi. Sosok yang dijanjikan Rasulullah akan membawa dunia menjadi tentram dan Islam berada di masa kejayaannya. Al-Mahdi akan memerangi Dajjal dan pasukannya. Namun dalam sebuah riwayat disebutkan jika Al-Mahdi seperti kesulitan menahan gempuran Dajjal. Namun sesuai janji Allah lagi, Al-Mahdi mampu memungkasi era kezaliman Dajjal saat makhluk ini berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal mati terhina di tangan Nabi Isa. Nabi Isa akan turun sesuai janji Allah. Isi utamanya adalah untuk membantu Al-Mahdi menegakkan kekhalifahan dan juga menghabisi Dajjal. Nantinya hanya akan ada dua golongan saja di dunia, yakni golongan kaum muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan golongan kafir yang akan dipimpin oleh Dajjal. Lalu di tengah huru-hara yang tercipta, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan, yakni didatangkannya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Setelah itu, ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang-orang kafir. Hal-hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari Dajjal.
Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar di antara segala fitnah. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman, hingga Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya atas fitnah Dajjal dengan menganjurkan untuk melakukan 3 amalan ini. Hal yang pertama dan utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seseorang akan terhindar dari tipu muslihat Dajjal. Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak. Maka dari itu, iman dan keteguhan hati terhadap Allah adalah syarat pertama terhindar dari fitnah Dajjal. Kedua, membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Abu Darda pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lantas apa hikmah perintah membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi? Ada ulama yang menyatakan bahwa di dalam 10 ayat pertama surat Al-Kahfi terdapat kandungan yang sangat menakjubkan. Surat Al-Kahfi dapat mengokohkan hati pembacanya, sehingga ia takkan tersentuh fitnah Dajjal. Ia takkan heran dengan kemampuan Dajjal, dan takkan terpengaruh oleh Dajjal. Dengan demikian, untuk terhindar dari fitnah Dajjal, kita perlu membaca dan menghafal surat Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.